Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat kepada Bapak Ibu penguji dan juga pada dosen pembimbing saya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis pengaruh rasio keuangan arus kas operasi dan ukuran perusahaan terhadap return saham perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai 2022. Berikut merupakan daftar isi dari PPT ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Investasi di pasar modal merupakan salah satu yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dari data statistik yang diterbitkan oleh KSEI pada bulan Januari 2021 menunjukkan bahwa signifikannya peningkatan jumlah investor di pasar modal industri makanan dan minuman merupakan salah satu saham yang diminati oleh masyarakat karena mampu bertahan ketika terjadi krisis. Hal ini karena industri makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat. Masalah yang timbul dari penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya, di mana contohnya penelitian yang dilakukan oleh Talambuna menunjukkan bahwa CR berpengaruh atau current ratio berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, sedangkan penelitian dilakukan oleh Setiono serta Pratama dan Indrawati didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa current ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. Begitu pula yang terjadi pada DER, ROA, TATO, arus kas operasi dan ukuran perusahaan. Latar belakang penelitian ini adalah dari fenomena dan hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan dan telah saya jelaskan sebelumnya. Terdapat ketidaksesuaian teori dengan hasil penelitian yang mendasari penelitian ini dilakukan. Kerangka pikir dari penelitian ini terdapat 6 hipotesis dari penelitian ini. Di penelitian ini adalah metode kuantitatif, di mana penelitian ini menggunakan proportive sampling untuk menentukan sampelnya. Dari 84 perusahaan subsektor makanan dan minuman, setelah dilakukan proportive sampling dengan kriteria sebagai berikut: perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI, yang kedua perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2022, yang ketiga perusahaan subsektor makanan dan minuman yang menerbitkan laporan keuangan dalam bentuk mata uang rupiah, yang keempat adalah perusahaan subsektor makanan dan minuman yang memperoleh laba selama periode tahun 2018 sampai 2022 sehingga didapatkan sebanyak 15 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan sebagai data yang digunakan, di mana laporan keuangan ini diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia melalui www.idx.co.id dengan SPSS 26. Saya mengelola data dari penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, uji linear berganda, uji T, uji F, uji R-square, dan uji statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa current ratio, debt equity ratio, total asset turnover, dan return on asset tidak memiliki pengaruh terhadap return saham, sehingga hipotesis 1 hingga hipotesis 4 ditolak. Untuk arus kas operasi dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham, sehingga H5 diterima, sedangkan untuk H6 ditolak karena memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap return saham. Simultan, variabel dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap return saham. Untuk uji R-square, sejumlah 14,5% variabel dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap return saham, sedangkan 85,5%-nya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah di mana CRD, RTATO, dan ROA tidak memiliki pengaruh terhadap return saham, sedangkan arus kas operasi dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham, di mana ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang negatif signifikan, sehingga di mana jika ukuran perusahaan besar, maka return saham bisa saja kecil, dan sebaliknya. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya adalah untuk menambahkan objek penelitian di luar penelitian subsektor makanan dan minuman, memperpanjang periode penelitian agar lebih dari 5 tahun, dan yang terakhir adalah memasukkan rasio yang belum dimasukkan dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan juga dosen penguji saya. Salam dan bahagia.